Geger, terungkap fakta mengejutkan terkait kriteria calon kekasih Fuji yang selama ini tentunya ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya dan juga pria-pria yang akan mendekati anak bungsu dari Haji Faisal tersebut. Diungkapkan Fuji di sela-sela liburannya berkeliling Eropa, salah satunya dengan aktris kontroversial Nikita Mirzani. Fuji dalam vlog bincang-bincangnya dengan salah satu pesohor yang ikut dalam momen liburannya tersebut ternyata tak menyebutkan nama-nama seperti El Rumi, Atala Naufal, atau bahkan Kapten Tim Nasional Indonesia Asnawi Mangku Alam. Lantas, seperti apakah kriteria calon kekasih Fuji yang selama ini diidam-idamkan untuk menjadi calon pengganti Thorik Halilintar? Benarkah pula dari sekian banyak pria Indonesia yang mencoba merebut hatinya, Fuji malah lebih tertarik kepada sosok pria bule yang agaknya spesifik? Dimaksudkan Fuji kepada salah satu orang? Ya, bertolak ke beberapa negara di Eropa, Fuji memang meninggalkan beberapa permasalahan yang belum juga selesai di tanah air. Seperti diketahui, Fuji juga sempat dilanda sebuah masalah buntut dari tangkapan layar alias screenshot diduga chatnya dengan sang mantan karyawan yang saat ini tengah viral. Selain itu, Fuji juga disebut-sebut seolah sengaja membuat masalah dengan Marisha Icha karena tak datang ke pesta ulang tahun anaknya yang menurut Marisha Icha sudah direncanakannya jauh hari sebelum pesta ulang tahun Fuji. Lantas, benarkah pula kepergiannya ke Eropa juga dimaksudkan Fuji untuk sekaligus menenangkan pikirannya terkait permasalahan-permasalahan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, memang tak banyak yang tahu jika setelah putus dari kekasih hatinya Thorik Halilintar beberapa waktu silam, sosok Fujianti Utami Putri alias Fuji memang seolah memiliki kepribadian yang berbeda seperti sebelum-sebelumnya. Fuji yang saat itu atau saat masih berpacaran dengan Thorik terkesan seperti anak muda pada umumnya, kini mulai menjelma menjadi wanita tangguh yang seolah tidak takut dengan halangan apapun yang akan menimpa dirinya di kemudian hari. Fuji yang diterpa permasalahan sebelumnya dengan mantan manajernya tampak tak mengisyaratkan rasa ketakutannya meski harus berhadapan langsung dengan orang yang telah mengambil hak darinya tersebut, bahkan tak pernah absen sekalipun dalam pemanggilan pihak kepolisian yang memintanya untuk hadir dan dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Sikap Fuji yang baru ini pun sepertinya juga mengundang rasa penasaran salah satu rekannya yang ikut bersama Fuji dalam momen liburannya sekaligus bekerja berkeliling ke beberapa negara di Eropa sejak beberapa waktu silam. Disinggung mengenai kriteria calon kekasih yang diidam-idamkan oleh Fuji pasca putus dari Thorik Halilintar, di luar perkiraan Fuji pun menjawab sosok yang diinginkannya kelak adalah seorang pria berwarga negara asing alias bule yang ganteng dan beragama Islam seperti keyakinan yang dianutnya sekarang. Entah menyebutkan hal tersebut hanya untuk guyonan belaka, namun yang jelas dari beberapa pria yang diisukan dekat dengannya saat ini seperti El Rumi, Atala Naufal, atau bahkan Kapten Tim Nasional Indonesia Asnawi Mangku Alam. Semuanya tidak ada yang masuk dengan kriteria tersebut. Jadi belum dapat bule juga kita di sini? Ya, memperbaiki keturunan kan gitu ya, dibawa pulang ke Indonesia. Yang tinggi, baik, kaya, ganteng seagama. Ganteng seagama. Biar Pak Haji Faisal setuju.
tapi bahasanya tidak mengerti. Kita pakai bahasa isyarat. Macam aku baik aja bang. Nggak tahu tolak ukur sukses apa ya saat kita sudah bisa menghandle diri sendiri kali ya. Bukan dari harta kak. Yang bikin aku kerja keras. Apa ya? Aku suka kerja aja sih. Aku suka kerja. Emang aku nggak bisa diem gitu loh. Dari sebelum almarhum pergi, aku juga emang udah suka kerja. Aku sebagai content creator mereka di belakang, jadi kameramen dia, jadi admin endorse, ngeditin videonya juga, bahkan YouTube pun pernah aku editin. Emang aku tuh suka kerja, aku tuh nggak bisa diem gitu aja gitu loh. Jadi makanya sekarang kalau banyak kerjaan capek sih, cuman kalau ngejalaninnya dengan seneng ya berasa enteng aja. Mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kriteria calon kekasih yang diidam-idamkan oleh anak dari pasangan Faisal dan Dewi Zuhriati itu, melalui sahabatnya yang sama pula, terungkap fakta mengejutkan soal Fuji yang kini tak mau terburu-buru memperkenalkan calon kekasihnya di media sosial. Fuji sepertinya kapok mengumbar berbagai momen romantisnya seperti saat bersama Thorik Halilintar yang berujung tragis. Kabarnya kini Fuji pun tak mau lagi mengiyakan keinginan warganet yang menginginkan untuk menjalin kedekatan dengan seorang pria. Fuji lebih percaya jika intuisinya mampu membawanya kepada orang yang tepat yang akan menjadi calon pengisi hatinya kelak. Benarkah sosok yang diinginkan Fuji kali ini adalah berbeda jauh dari Thorik Halilintar alias seorang pria berwarga negara asing seperti yang diungkapkan Fuji sebelumnya? Karena terlalu diatur-atur sama netizen keinginannya ini itu, jadinya dia mau pacaran aja takut-takut untuk ngasih tahu siapa pacarnya. Mbak, ini tuh nggak tentang perjodohan aja mbak. Udah capek aku dengan urusan perjodohannya nggak bang? Ya mungkin kayak ngenes banget kan? Nggak ngenes. Emang aku kayak kelihatan butuh cowok banget ya. Udahlah, urusan perjodohan nanti aja. Mau mikir ini nanti siang mau makan apa ya bang ya? Aku betanya pas kalian jodoh-jodohin kalau nggak sesuai ekspektasi kalian ngamuk. Kalian gak ada hak untuk mengatur kehidupan percintaan saya ya netizen. Terima kasih. Sempet ada yang DM nggak sih? Dan aku nggak punya hak untuk ngikutin mau kalian juga walaupun kalian fans atau apa-apa. Tapi kalian gak punya hak untuk mengatur kehidupan percintaan dan pribadi aku. Suka-suka aku mau deket sama siapa, mau upload apa. Selama aku gak merugikan dan minta nasi kalian, tolong ya jangan ngehujat sana sini. Jangan banding-bandingkan aku dengan orang lain, mau aku yang bagus, mau aku yang jelek. Stop ya, cukup. Aku udah bilang berkali-kali, stop, cukup. Aku gak suka dibanding-bandingin. Perihal maut, jodoh, dan juga rezeki, Fuji sepertinya memang memiliki keyakinan kuat jika hal tersebut akan menyusul mengingat usaha keras yang telah dilakukannya. Fuji yang kini baru memasuki usianya yang ke-21 tahun pun mengaku kini akan lebih fokus ke urusan pekerjaan ketimbang urusan cinta-cintaan yang sepertinya juga mengganggu produktivitasnya dalam mencari uang. Benarkah hal tersebut pula yang diinginkan Haji Faisal sebagai ayah dari Fuji? Benarkah Haji Faisal sesuai keinginannya yang menginginkan sang anak menikah di usia muda masih berkeyakinan dengan hal tersebut? Kalau anak saya umpamanya menjajaki hubungan dengan seseorang, bagi saya sah-sah saja. Tetapi saya berharap jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Dan saya yakin itu dia akan pasti melakukan karena dia selalu bertanya kepada orang tuanya. Bagaimana menurut papa, bagaimana menurut mama, dia selalu bertanya soal itu biasanya. Tentu kalau dia sudah sampai ke titik itu, pasti kita secara diam-diam tentu kita pelajari juga orang-orang itu ya lewat di mana kita bisa mempelajarinya. Karena kita nggak ingin jangan menyesal di belakang hari kan gitu ya. Si Fuji belum pernah membicarakan seseorang yang mau kenalan sama dia, belum. Nah, jadi kesimpulannya di situ menurut saya berarti seseorang itu belumlah begitu bulat di hatinya. Tentu dia ingin mencurahkan isi hatinya di sana. Tentu dia ingin nanti ada jawaban dalam perjalanan hidupnya dari yang kuasa kan gitu ya. Mudah-mudahan tentu tujuan dia agar dia selalu dibimbing. Ya, termasuk jodoh ya sampaikan di situ. Saya maunya dia menikah di umur 23 atau 25. Itu udah saya sampaikan ke dia. Dahulu, bukan sekarang ya.
dan sepertinya kita sepakat. Namun demikian tidak tahulah untuk sekarang. Orang baik, orang benar, ya tidak mempunyai masa lalu yang gelap lah ya artinya. Pokoknya intinya seperti itu, orang baik. Orang bisa melindungi anak saya dan bisa menjadi imam bagi anak saya, bisa memimpin rumah tangganya. Tentu bisa menyesuaikan diri juga lah dengan pihak keluarga anak saya seperti kami. Pandai dan bisa menjalin hubung baik dengan saudara-saudaranya si Puji. Sementara itu, di tengah liburannya di Eropa, Fuji memang terancam akan diterpa banyak permasalahan sekaligus sekembalinya ke tanah air. Benarkah kepergiannya ke Eropa juga dimaksudkan Fuji untuk sekaligus menenangkan pikirannya terkait permasalahan-permasalahan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Memasuki usianya yang baru saja kepala 2 awal, sosok Fujianti Utami Putri alias Fuji memang sepertinya tak pernah libur dari sejumlah permasalahan yang seolah terus menghampirinya. Jelang keberangkatannya ke Eropa beberapa waktu silam, sehari sebelumnya juga muncul kabar dari mantan karyawan Fuji yang diduga menyebarkan tangkapan layar alias screenshot percakapannya dengan Fuji. Cukup mengejutkan memang, di balik sosoknya yang cantik dan juga imut, banyak yang tak menyangka Fuji bisa menuliskan kalimat-kalimat bernada kasar diduga untuk karyawannya tersebut. Permasalahan ini pun kabarnya sudah ditangani oleh Haji Faisal selaku ayah Fuji yang tak terima anaknya diperlakukan seperti itu, sehingga berencana membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian. Ya udah. Saya itu sebenarnya sedikit lagi itu. Kalau kami mendapatkan sesuatu yang yang mencukupi syarat lah ya, udah masuk. Tapi sampai sekarang sedang dalam pelajaran. Tapi bagi saya intinya yang menjadi pikiran kalau benar apa yang kamu sampaikan itu, ya sudah men-take down atau umpamanya sudah menghapus apa yang disampaikan. Bagi saya berpikirnya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang dia harapkan dari hasil postingnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu. Nah, itu. Saya sangat sakit hati saya. Saya sangat sakit hati saya. Orang yang tidak ada urusannya sama anak saya, yang tidak ada hubungannya, kolaborasinya itu tidak ada. Kenapa tiba-tiba saja dia menyampaikan sesuatu hal yang kurang baik tentang tentang sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya. Saya jadi bingung apa alasan dia, kita kan bingung. Tapi ya intinya kita tentu harus lengkap persyaratannya supaya ada delik hukum. Kalau nggak lengkap ya gimana? Tetapi maka kita sedang mencari. Ya tentu itu udah pasti. Tentu kita selaku negara hukum, kalau ada sesuatu hal yang sifatnya merugikan diri kita, merugikan anak kita, ya kita harus mengambil langkah hukum. Nggak ada pilihan lagi. Nggak mungkin dong kita akan main sembrono aja, tentu tidak tepat. Selaku kita orang yang berada di negara hukum, ya kita melangkah ke hukum. Dari awal aku ada juga, aku selalu mengakui kalau aku emang masih temperamen dan aku berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Aku pun berusaha untuk mengkontrol emosi aku pun
Kalau misalnya aku udah salah pasti aku minta maaf. Dan aku kalau misalnya abis marah-marah, aku pasti nanya, aku tuh salahnya di mana ya, aku kurangnya di mana ya, aku minta maaf. Ya benar atau bagaimana berita tersebut? Mungkin boleh Kalau disekali. dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada kerjaan lagi kan, harus ada kamera lagi. Tiba-tiba gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Berapa lama si ini yang probation itu kerja sama kamu? 2 bulanan. Lain halnya dengan permasalahan bersama sang mantan karyawan dan wanita yang diduga menyebarkan screenshot percakapannya dengan mantan karyawannya tersebut. Dalam beberapa hal, Fuji juga dituding sengaja tidak menghadiri acara ulang tahun anak dari Marisha Icha yang bahkan menuturkan sudah mengundang Fuji jauh hari sebelumnya namun tak mendapatkan respon. Lantas benarkah pula kepergiannya ke Eropa juga dimaksudkan Fuji untuk sekaligus menenangkan pikirannya terkait permasalahan-permasalahan tersebut? Enggak sih, ini udah direncanain dari 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Dan kebetulan emang lagi ada problem, jadi alhamdulillah banget ini kayak rezeki dari Tuhan. Aku dibawa jalan-jalan biar healing gitu loh. Sementara itu yang cukup menghebohkan dari 2 permasalahan sebelumnya, permasalahan ini pun seperti menjadi titik balik bagi Dodi Sudrajat, ayah dari mendiang Vanessa Angel, untuk kembali mengibarkan bendera perang kepada keluarga besannya. Ya, mengikuti ramainya permasalahan Fuji dengan Marisha Icha, seperti diketahui, permasalahan ini juga disambut kakak Marisha Icha, Irene Berwani, yang curhat mengenai permasalahan sang adik dengan Fuji. Curhatan ini pun disambut oleh Dodi Sudrajat yang tanpa angin dan hujan menuding keluarga Haji Faisal adalah keluarga serakah dalam pesan langsungnya kepada Irene. Lantas seperti apa angkat bicaranya Dodi terkait hal tersebut? Benarkah ia tak menampik pernyataannya yang dituliskannya? Mengingat banyak barang-barang almarhumah Vanessa Angel yang masih ada pada keluarga Haji Faisal yang kabarnya juga berjumlah miliaran rupiah. Ya kalau dibilang keluarga serakah ya netizen aja yang bisa menilai ya bisa menilai deh gitu. Kalau memang serakah ya kemungkinan ya mereka berbicara begitu kan melihat faktanya kan gitu, bukan hanya berbicara hanya ngomong aja gitu, tapi kan mereka berbicara faktanya. Kalau kita berbicara berdasarkan hukum nih ya, ada hukum yang namanya hak harta dari Bibi itu milik keluarga Bibi. Hak dari harta Vanessa almarhum itu milik keluarga Vanessa. Harusnya seperti itu dan harusnya dibagi 2. Tapi kan ini tidak dibagi 2, tapi semuanya diambil oleh keluarga sana gitu kan. Kita lihat aja nanti dia dibilang waktu yang akan bisa menjawab semua gitu ya. Akhirnya sekarang kan ya netizen mulai kan ya keluarga dibilang mohon maaf ya, bilang keluarga serakah itu kan dari netizen gitu. Kalau Dedi sih ya biar alam aja lah gitu. Yang tadi dia dibilang kembali lagi, kalau bukan hak seseorang, barang, benda yang peninggalan itu waris itu panas nantinya. Itu akan panas, akan memakan diri kita, nanti akan ada apesnya kita, nanti kita akan mengalami kesialan-kesialan gitu. Karena ya biar gimana pun walaupun Vanessa sudah tidak ada, tapi kita nggak bisa ngelihat, tapi mereka tuh masih bisa ngelihat kita kan gitu. Vanessa juga kalau misalnya kita lihat nih dia nangis di atas sana gitu, tapi ya sudahlah mau diapain gitu. Kalau Dedi sih orangnya pengalah aja lah, nggak mau ribut-ribut gitu. Ya sudah, kalau memang harta Vanessa mau diambil semua ya monggo ya silakan nggak apa-apa gitu. Ya tas-tas insya Allah nanti Mayang juga bisa beli lah dari uang dari uang hasil keringat Mayang sendiri, membeli tas-tas branded insya Allah juga bisa beli lah gitu.
Tapi kalau dibilang sekali lagi tadi keluarga serakah, ya kita kembalikan lagi lah kepada netizen gitu kan, biar netizen yang menilai lah. Ya harusnya kan sebenarnya barang-barangnya Bibi itu hak dari keluarga sana, barang-barang Vanessa sebenarnya berhak Dedi ya kan, atau Mayang gitu. Tapi kan pada saat itu Dedi pernah mengungkapkan itu, tapi jawabannya kan itu katanya punya Gala gitu kan. Ya sudahlah, kalau memang udah berbicara Gala, Dedi udah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kan kalau secara logiknya ya nggak mungkin kan Gala pakai baju-baju perempuan ya, nggak mungkin pakai tas perempuan gitu kan. Yang berhak mendapatkan tas-tas itu kan sebenarnya kan Mayang ya. Tas-tas bermerek itu ya, berbagai macam merek branded terkenal itu yang membelikan adalah Prof Bambang gitu. Dan Dedi lihat itu struk pembelanjaannya, harganya, mereknya apa, harganya berapa, itu ada semuanya sama Prof Bambang memang gitu. Kan Iren kan statusnya juga kan begitu kan, ada menyebut Profesor Bambang kan yang membelikan. Memang benar gitu. Itu struknya masih ada. Kalau memang mau mengkonfirmasi, silakan konfirmasi ke Prof Bambang, itu ada struk-struk perbelanjaan barang-barang tas-tas branded yang untuk Mayang gitu. Masih disimpan rapi oleh Prof Bambang. Itu nilainya udah 3 digit ya, udah ratusan juta sih gitu, hampir 500 juta lah ada semuanya ya. Tapi bukan tas aja ya, banyak gitu ya barang-barang yang dibelikan oleh Prof Bambang, banyak sekali. Banyak selain tas itu baju, ada perhiasan, ada kamera, udah banyak lah nilainya, udah sampai ya kalau hitung-hitung udah MM-an sih. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.